Hai semuanya, selamat datang di resensi part 2 tentang cinta karya Risma Utami. Nah, aku baru aja selesai baca story 2 atau bab 2 yang berjudul Lovely Day atau bisa diterjemahkan dengan hari yang menyenangkan. Nah, dari judulnya aja itu pasti isinya bahagia dong ya. Inilah isi dari bab 2. Kita akan diperlihatkan bahwa Ayesa itu baru saja terbangun dari tidurnya di jam 8 pagi karena tiba-tiba ada suara dering ponsel dari mamanya. Kebetulan hari Minggu, hari dimana Ayesa itu sering bermalas-malasan. Dia mengangkat teleponnya, dia tuh langsung dihujani dengan pertanyaan yang cukup mengagetkan buat Ayesa, yaitu kapan kamu menikah dengan Nuno, kata mamahnya. Nah, mamahnya ini merupakan single parent kebetulan. Dia tuh yang membiayai sekolah sarjananya Ayesa, dan dia juga yang mengajarkan kepada Ayesa untuk mandiri dan semangat dalam mengejar impiannya. Mendengar pertanyaan dari mamanya itu bikin Ayesa tuh males banget, karena kan dia baru bangun udah ditanya kapan nikah, dan ternyata pertanyaan ini itu sudah diajukan oleh mamanya sebanyak 3 kali. Jadi dia tuh kayak pusing gitu untuk menjawab pertanyaan mamanya. Sebab Ayesa ini dia wanita yang bukannya tidak mau atau menolak, tapi dia harap Nuno inilah yang memiliki itikat lebih dulu untuk membicarakan atau mengajak ke jenjang lebih jauh, yaitu pernikahan. Tapi Nuno ini memang belum ada percakapan apapun selama 4 tahun mereka berpacaran gitu. Jadi ya mau tidak mau Ayesa harus menunggu Nuno dulu. Ya wajar gak sih? Wajar deh kayaknya. Kan wanita tuh selalu ingin diajak gitu, bukannya mengajak tapi selalu ingin diajak. Dan wanita itu cenderung makhluk yang sering menunggu. Dan yang harus itu emang yang mengejar dan mengajak itu kan cowok ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Ayesa itu wajar-wajar saja sih. Sampai ketika teleponnya sudah dimatikan, Ayesa pun keluar dari kamarnya. Di sana itu dia tidak menemukan Ova, karena Ova ini dikatakan setiap hari Minggu dia selalu jogging, lari pagi gitu. Dan dia merupakan gadis yang cukup mementingkan tentang kesehatan tubuh. Jadi di rumah atau di apartemennya itu Ayesa hanya melihat Saika, dan dia melihat bahwa Saika tuh kayak lemah atau ya jalannya tuh kayak pelan gitu, karena dilihat dari raut wajahnya sepertinya dia tuh kurang tidur. Dan setelah ditanyakan, ternyata Saika ini baru saja pulang dari lokasi syuting jam 2 malam. Jam 2 pagi deh, berarti itu pagi ya. Nah, jam 2 pagi. Itu udah pasti dia kelelahan. Sampai dia mengatakan bahwa Ayesa, ini ada paket untuk kamu. Ayesa kayak bingung, paket dari siapa? Gak tahu. Dan dia hanya melihat paket, dia tidak melihat siapa pengirimnya. Merasa bingung, Ayesa pun membukanya, dan lagi-lagi paket itu tidak ada nama si pengirimnya. Jadi hanya si penerima, yaitu Ayesa. Dia bukalah, dan di dalamnya itu ada sebuah tiket ke Bali, dan juga sebuah gaun putih yang cukup dikenali oleh Ayesa. Karena gaun itu merupakan gaun yang Ayesa desain sendiri di Rembulan Butik. Karena kan Ayesa ini tuh bekerja
part-time ya sebagai asisten desainer di Rembulan Butik, merupakan butik yang terkenal di Jakarta. Nah, dia tuh cukup aneh, tapi ya dia mengatakan kepada Seika, ini mah cuman paket iseng aja atau salah kirim. Jadi dia menyimpannya begitu saja, lalu masuk ke kamar untuk membersihkan dirinya. Sampai ketika dia sudah keluar dari kamar mandi, dia mendapatkan telepon dari kekasihnya Nuno. "Kamu sudah terima paket dari aku nggak?" "Oh, itu yang tadi pagi paket dari kamu?" "Iya," kata Nuno. Dia tuh langsung kayak, kok bisa sih gitu, ngapain ngasih paket tanpa ada nama pengirimnya, kayak stalker aja, kata si Ayesa ini. Dan setelah itu si Nuno ini dia kayak maksa-maksa gitu untuk Ayesa itu berangkat ke Bali sore ini, mendadak sekali. Dan Ayesa kayak pada awalnya tuh dia menolak karena di besoknya, hari Seninnya, dia tuh ada pekerjaan di butik Rembulan. Jadi ya kalau izin secara mendadak, Ayesa ini merasa tidak enak. Tapi karena Nunonya ini terus memaksa dan dia mengatakan bahwa Nuno sudah meminta izin langsung kepada bos Ayesa, ya mau tidak mau Ayesa pun juga ya oke lah, nanti sore aku ke Bali gitu katanya. Dan ya dia pun akhirnya siap-siap lah. Seika tidak sengaja ngintip gitu, kayak, "Kamu ngapain ke Ayesa ya?" Ayesa menjawab, "Paket itu dari Nuno ternyata, dan dia menyuruhku untuk berangkat ke Bali sore ini juga." Loh, mendadak sekali gitu. Ya mau gimana lagi katanya. Dan ternyata Seika ini dia tuh kayak mencium aroma-aroma sesuatu gitu. Kayaknya ini bukan hal yang biasa deh yang dilakukan oleh Nuno. Kenapa? Karena Nuno ini termasuk pria yang kaku, pria yang ya cukup membebaskan Ayesa lah, tidak pernah memaksa apapun sebelumnya. Tapi untuk kali ini dia cukup memaksa. Jadi Ayesa pun kayak juga ikut keheranan. Oh iya ya, aneh juga kenapa dia tidak menyadari hal ini. Dan Seika pun kayak mengatakan, "Oh, jangan-jangan Nuno tuh mau ngelamar kamu deh, Yesa." Mendengar hal itu, Ayesa tuh langsung, "Hah? Masa sih?" Dan dia tuh langsung teringat dengan percakapan pagi dengan mamanya. Apakah benar gitu? Dia tuh jadi kayak bertanya-tanya. Tapi gak mungkin deh. Ayesa tuh kayak nepis gitu, jangan buat aku berharap lebih sana. Mungkin aja Nuno ngajak dia ke pesta salah satu rekan kerjanya gitu. Ya udah deh, kata Seika. Tapi Ayesa di dalam hatinya pun dia mulai muncul benih-benih harapan untuk mendapatkan lamaran mungkin dari Nuno atau I don't know. Dan sampailah Ayesa di Bali. Tapi ketika sampai di Bali, dia itu tidak menemukan Nuno. Dia malah dijemput oleh salah satu supir pribadi Nuno. "Mbak Ayesa ya, saya antar ke hotel yang sudah dipesan oleh Nuno gitu." Awalnya dia tuh kecewa, kok gini sih? Padahal kan Nuno yang kayak ngebet banget nyuruh Ayesa untuk datang ke Bali, cepet-cepet lagi. Tapi ketika sampai, Nunonya nggak ada. Nunonya kalah nyuruh supirnya untuk menjemput Ayesa. Dia tuh sedikit kecewa sebenarnya. Tapi dia tidak mau ambil pusing. Akhirnya dia pun tibalah di hotel yang dipesan oleh kekasihnya Nuno ini. Di sana dia mendapatkan pesan dari Nuno. Katanya, "Maaf, aku nggak bisa ketemu kamu sekarang karena ada rapat dulu. Kita akan bertemu di malam hari."
gitu di cafe Rainbow gitu. Oke, kata Ayesa, meskipun sebenarnya dia tuh kayak menyimpan kekesalan gitu, cuman dia tidak ungkapkan. Rainbow Cafe itu ternyata merupakan tempat di mana Ayesa dan Nuno ini pertama kali bertemu. Di sana dia tuh 4 tahun yang lalu Ayesa menggunakan pakaian yang biasa saja, seala kadarnya. Namun dia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria tampan yang merupakan Nuno, dan pria itu yang mengajak Ayesa untuk berdansa. Awalnya Ayesa tuh kayak insecure gitu membandingkan dirinya dengan si pemuda ini, tapi karena melihat ketulusan dan kejujuran dari Nuno, akhirnya dia pun bersedia untuk berdansa dengan Nuno, dan itu merupakan awal mula dari hubungan mereka berdua. Mengingat hal itu, dia tuh makin, wah, apakah perkataan dari Seika itu benar? Tibalah di malam hari, jam 7:30, Ayesa tuh sudah berdandan. Dia menggunakan gaun yang dibelikan oleh Nuno, kemudian berjalan ke cafe Rainbow. Dan dia tuh di sana lagi-lagi tidak menemui Nuno, gak ada Nuno di sana. Dan hanya ada pelayan yang menyajikan makanan gitu ketika dia sampai. Kan harusnya kan sebelum makanan tiba tuh si pengunjung tuh kayak mesen dulu. Tapi ini ketika Ayesa duduk, pelayannya pun langsung menyediakan makanan gitu aja di meja Ayesa. Oh, jadi Ayesa bisa menangkap ternyata Nuno juga yang merencanakan ini gitu. Tapi Nunonya nggak ada, aneh sekali kan? Kemana dia? Padahal dia yang nyuruh Ayesa buat datang ke kafe itu. Setelah makan selesai, dia pun mendapat pesan lagi untuk berjalan ke gazebo yang letaknya 2 kilometeran gitu. Ayesa awalnya menolak. Dia tuh kayak capek banget gitu, harus jalan kaki gitu. Sebenarnya tuh ini tuh ada apa gitu. Tapi ya karena terlanjur, mau tidak mau Ayesa pun kayak berjalan ke gazebo, dan kondisi di gazebo itu gelap sekali. Jadi dia tuh cuman apa ya, lampu-lampu yang di pinggiran itu nggak nyala, jadi gelap aja, cuman kelihatan remang-remang gitu. Sampai dia berhenti dekat apa ya, tulisan itu dengan kata-kata will you marry me. Nah, itu langsung Ayesa tuh langsung ngegedeg gitu kayak, hah, apa nih gitu. Dia tuh shock mendadak ya, sampai ada seseorang yang memeluk Ayesa dari belakang dan mengatakan dan berbisik ya ke telinga Ayesa, will you marry me, katanya gitu. Dan dia bisa langsung mengenali, itu suara dari kekasihnya Nuno. Dan dia pun kayak ke belakang gitu, berhadapan dengan Nuno, dan ya di sana langsung lampunya itu langsung teng gitu nyala semuanya, dan dia bisa melihat ada banyak orang di sekitaran gazebo itu. Wah, ada mama Ayesa, tante Ayesa, semua orang itu ada di sana. Dia tuh kaget, Ayesa tuh kaget. Sampai akhirnya Nuno ini mengatakan, maukah kamu menikah denganku? Ayesa tuh kayak terharu, saking terharunya tuh dia nggak bisa ngomong. Itu mendadak diem ya beberapa detik, sampai kayak Nuno tuh khawatir, loh kamu kenapa diem, kamu nggak mau ya nikah sama aku gitu. Tapi mendengar hal itu, Ayesa tuh langsung tersadar, aku mau gitu, aku mau ya. Dan akhirnya lamaran pun atau ajakan pernikahan dari Nuno itu diterima oleh Ayesa. Yeay! Nuno dan Ayesa pun duduk di salah satu batu karang di sana, menghadap ke pantai sambil menunggu sunrise.
Ayasa pun kayak mengatakan dalam hatinya seperti ini. Aku mencintainya karena aku mencintainya. Tak ada alasan apapun. Aku mencintainya karena hatiku telah memilihnya. Aku ingin selalu bersamanya, selamanya. Oke, jadi kita bisa tahu ternyata judul dari bab 2 Lovely Day atau hari yang menyenangkan ternyata memang isinya sangat menyenangkan gitu untuk tokoh utama kita, Ayesa. Wah, cukup di prank ya. Ini kayaknya emang sejak awal tuh udah direncanain deh. Sampai ke pagi-pagi dia dibangunin, yang harusnya kan mamanya kan sudah tahu ya kalau Ayesa ini kalau setiap hari Minggu tuh bangun siang. Tapi mendadak dia nelpon pagi-pagi. Berarti ini emang sengaja sih, apalagi ditambah ngomongin pernikahan. Pinter sih. Nuno, kamu pinter banget. Selamat.